Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, akan kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Sekarang akan kita mulai dari awal juz 3. Berarti sudah 2 juz telah selesai kita tafsirkan, telah bisa kita pahami. Dan sekarang akan kita lanjutkan dimulai dari awal juz 3, yaitu surat Al-Baqarah ayat 253. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Tilka rusul, para rasul itu. Kalau rasul seorang rasul, kalau rusulu para rasul, banyak rasul. Rasul-rasul yang banyak itu faddalna ba'dahu. Faddalna artinya kami lebihkan. Kami lebihkan ba'dahu sebahagian mereka ala ba'din atas sebahagian yang lain. Jadi dari sekian banyak rasul itu ada yang dilebihkan oleh Allah. Apa yang ada pada rasul ini tidak ada pada rasul yang lain. Misalnya antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu ada kelebihannya. Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi ular, bisa membelah laut. Dia bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Isa tidak ada itu. Tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Orang yang sudah dikubur, digali, bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Dan Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit sopa. Bisa menyembuhkan buta, orang buta. Buta semenjak lahir, setelah besar bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa adalah di kelebihannya dibuatnya patung seperti burung daripada tanah. Dan tanah liat dibuatnya sebentuk patung, kemudian ditiupnya. Jadilah patung benaran. Bisa terbang dan bisa berbunyi-bunyi. Itu tidak ada pada rasul-rasul yang lain. Jadi di sini Allah bercerita kepada Nabi Muhammad.
Di antara para rasul itu ada yang kami lebihkan sebagian mereka di atas bagian yang lain. Diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad. Rasul berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi dia mendapat perintah dari Allah untuk dijalankan sendiri, diamalkan sendiri, tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau para Rasul itu menerima perintah daripada Allah, wajib menyampaikan kepada kaumnya. Tuh. Minhum man kallamallahu. Minhum di antara mereka man kallamallahu, ada orang atau ada rasul yang bercakap-cakap langsung dengan Allah. Jadi tidak semua rasul, ada rasul yang langsung bercakap-cakap dengan Allah. Seperti Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sina. Kemudian Allah bercakap-cakap dengan Musa di situ selama 40 hari, 40 malam. Di sanalah Nabi Musa menerima perintah 10 wahyu Tuhan. Nah, disitulah Nabi Musa menerima perintah 10 wahyu Tuhan. Jadi dia bercakap langsung dengan Tuhan. Tidak bisa dia melihat. Nah, tapi dia bercakap langsung. Yang kedua ada Rasul, namanya Rasulullah Muhammad SAW, bercakap langsung dengan Tuhan. Ketika dia mi'raj ke langit yang ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, lebih tinggi lagi. Di tempat itulah diizinkan oleh Allah untuk bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nah, yang dipercakapkan di situ menerima perintah sholat. Nah, jadi dua rasul itu, yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Muhammad, bercakap-cakap langsung dengan Allah. Wa rafa'a ba'dahu darajat, dan diangkat oleh Allah sebahagian mereka derajatnya. Nah, jadi bertingkat-tingkat derajatnya para rasul itu. Ketika Nabi Muhammad mi'raj ke langit, di langit yang pertama bertemu Nabi ini, di langit yang kedua Nabi ini, sampai ke langit yang ketujuh bertemu dengan Ibrahim misalnya. Nah, jadi tingkat-tingkatan itu derajatnya sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya ada yang ditinggikan sebagian mereka derajatnya. Terutama Nabi Muhammad itu ditinggikan derajatnya. Apa katanya? Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah. Saya ini akan menjadi raja seluruh manusia di hari kiamat. Nah, ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Nabi Muhammad. Sayyidu bani Adam, raja daripada keturunan Adam. Termasuklah seluruh para rasul ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinah. Wa ataina, kami berikan Isa kepada Isa ibnu Maryam, anak Maryam, anak ibunya. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, manusia yang anak ibu hanya Nabi Isa. Yang selebihnya anak ayah, Muhammad bin Abdullah, bintinya kepada ayah. Tapi yang satu ini hanya anak ibu. Jadi satu ibu yang punya anak di dunia, yang selebihnya punya ayah. Karena dia tidak punya ayah,
Isa itu kami berikan bayinat kepadanya. Bayinat itu apa? Kalau kita artikan bayinat itu keterangan-keterangan, bukti-bukti nyata, dalil-dalil yang menunjukkan dia sebagai Rasul ada pada Nabi Isa. Kemudian dia diberi mukjizat. Seperti yang kita sebutkan tadi, bisa menghidupkan orang mati, mengobati penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, meniup patung burung dari tanah, bisa menjadi burung asli yang sesungguhnya. Itu namanya bayinat, mukjizat, tanda-tanda yang nyata, tanda-tanda kekuasaan Allah ada pada Nabi Isa itu. Tapi dia bukan Tuhan, jangan dianggap dia sebagai Tuhan. Dia diberi mukjizat oleh Allah. Dia tidak punya ayah lahir. Kalau Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau Siti Hawa tidak punya ibu, tapi punya ayah saja. Jadi 3 macam manusia yang lahir di dunia. Yang selebihnya punya ayah dan punya ibu. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi setelah diberikan kepada Nabi Isa tanda-tanda kerasulan, bukti-bukti kekuasaan Tuhan ada padanya, wa ayyadnahu, kami perkuat lagi. Diperkuat lagi oleh Allah biruhil qudus, dengan Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Bukan roh orang mati, tapi Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Kemana saja dia didampingi oleh malaikat Jibril untuk membuktikan, untuk memperkuat bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul Allah. Itu maksudnya Roh Kudus. Roh, tatanazzalu alaihimul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di dalam surat Qadar. Pada malam Qadar itu turun para malaikat semuanya dari langit dan roh. Dan roh itu maksudnya dan malaikat Jibril sebagai pimpinan delegasi besar. Malaikat Jibril itulah pimpinan delegasi, disebut roh, Ruhul Kudus. Jangan dikatakan roh orang-orang mati, tidak, tapi itu Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim. Dan kalau menghendaki Allah, tidak akan terjadilah pembunuhan atau saling berbunuhan orang-orang sesudah mereka. Sesudah mereka itu sesudah apa? Sesudah Rasul tadi. Kalau sudah meninggal Nabi Musa, terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan. Meninggal Nabi Isa, terjadi pula perkelahian. Padahal dia sama-sama Bani Israel. Jadi kata Allah, kalau Allah menghendaki, tidak akan terjadi perkelahian pembunuhan itu. Sesudah mereka. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Min ba'di, yaitu sesudah datang kepada mereka bayyinat tadi. Bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah sudah datang. Sudah dibawa oleh Nabi Musa, sudah diperlihatkan oleh Nabi Isa. Mujizat-mujizat tadi. Itu namanya bayyinat. Bukti-bukti kekuasaan Allah sudah nampak. Tetapi kenapa mereka masih berhubungan? Walakin ikhtalafu. Tetapi mereka itu berselisih paham. Jadi mereka itu berhubungan karena berselisih paham. Kata yang satu, Isa itu Rasul. Kata yang lain, oh tidak, Isa itu anak Tuhan.
Tuhan, anak Tuhan, juru selamat, macam-macam lah gelarnya. Jadi karena terjadi perselisihan itu, perbedaan bertikainya paham. Faminhum man amana, sebagian mereka ada orang yang beriman. Yang beriman itu mengakui Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul. Dia menerima perintah daripada Allah untuk disampaikan kepada Bani Israel. Khusus kepada Bani Israel. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Kenapa banyak Nabi diutus kepada Bani Israel? Karena orang-orang Israel itu, Bani Israel itu dia adalah keras kepala, rakus dan kejam. Itu sebabnya. Dia minhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka orang yang kafir. Antara kafir dan beriman itulah yang saling bentrok sampai sekarang. Tengoklah di Palestina. Dia tidak senang, dia ingin merampas wilayah Palestina itu. Karena rakus dan kejam. Itu kata Allah, walau sya'allahu maqtatalu, dan kalau menghendaki Allah tidaklah akan berbunuh-bunuhan mereka. Tidak akan terjadi peperangan seperti itu kalau Allah menghendaki. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, tetapi Allah berbuat sekehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah dibuatnya. Kalau Allah menghendaki orang itu dapat petunjuk, dikirimnya Rasul, lalu Rasul itu menjelaskan bukti-bukti kekuasaan Allah. Siapa yang diingini oleh Allah mendapat petunjuk, ya dia akan patuh kepada Rasul itu. Dan siapa yang tidak mau patuh kepada petunjuk itu, dibiarkan Allah tersesat, maka jadilah dua golongan itu maghdubi alaihim waladhdallin. Ada yang dimurkai oleh Allah, ada yang sudah tersesat. Yang maghdubi alaihim itu orang-orang Yahudi. Dan waladhdallin, dalil itu orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Sudah sesuai dengan kehendak Allah. Yang tidak mau patuh kepada nabinya tersesat. Jadi dibiarkan sesat. Allah tidak akan menghalangi langsung. Tidak akan bisa mencegah langsung. Dan siapa yang dikehendakinya mendapat petunjuk, ditakdirkan Allah, dia dapat petunjuk. Dia mau merenungkan Al-Quran. Betapa banyaknya para pendeta, yang doktor, yang profesor memilih Islam sebagai agama. Karena dia telah mengikuti hidayah dan petunjuk Allah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Itu ayat yang terakhir. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Allah itu berbuat sekehendaknya. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Berinfak itu kita artikan berbelanjalah. Infak bahasa Arabnya berbelanjalah di jalan Allah. Keluarkan uang, berikan barang-barang untuk keperluan yang diredai Allah. Baik untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pendidikan agama, rumah-rumah Al-Quran, rumah tahfiz, pendidikan lembaga Al-Quran.
itu misalnya dikeluarkan uang untuk membantu, itu namanya belanja di jalan Allah. Silakan belanja di jalan Allah dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Sekarang saatnya kamu belanja. Inilah pasarmu, tempat berbelanja, kata Allah. Min qabli ayyati yaumun, min qabli, sebelum ayyati yaumun, sebelum datang suatu hari. Hari apa? La bai'un fihi, tidak bisa belanja lagi pada waktu itu. Tidak ada pasar tempat belanja, tidak ada uang, tidak ada pasar. Nah, sebelum datang itu belanja lagi. Hari apa itu? Nah, kata itulah hari kiamat nanti, tidak ada lagi tempat belanja, tidak ada lagi tempat berjual beli, wala khullatun, tidak ada lagi teman setia, kawan yang bisa tolong menolong dengan kita, pinjam duit, pinjam harta yang kita perlukan. Tidak ada khullah lagi. Khullah itu artinya teman akrab, tak ada lagi di situ. Kita hidup sendiri-sendirian, bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Wala syafa'ah, tidak ada syafaat di situ lagi. Tidak ada bantuan. Ada kawan tidak bisa membantu. Ada nanti syafaat kalau diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Nah, kan kadang-kadang namun kita syarat kepada Nabi banyak-banyak supaya kita dapat syafaatnya di akhirat. Memang betul. Kalau kita banyak berselawat kepada Nabi, Allah akan mengizinkan kepada Nabi untuk memberi syafaat kepada kita. Nah, itulah yang bisa kita belanjakan nanti. Kalau tidak selawat, ya tidak. Oleh sebab itu pada Jumat banyak-banyaklah selawat. Hari-hari biasa juga banyak selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang duduk boleh, sedang memasak di dapur boleh, sedang bekerja boleh. Baca selawat banyak-banyak. So, sudah dijamin oleh Nabi, siapa yang berselawat kepada aku 1 kali akan dibalas oleh Allah 10 kali. Luar biasa. Itu juga belanja namanya. Kemudian wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Orang yang kafir itu maksudnya disuruh membelanjakan rezeki yang diberikan Allah, tidak mau. Dia takut uangnya habis, akan menjadi miskin dan melarat. Padahal tidak akan menghabiskan. Kalau dibelanjakan di jalan Allah, dia akan bertambah. Siapa menja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang berbelanja di jalan Allah, melakukan satu kebaikan, akan dibalas 10 kali lipat. Dikatakan orang-orang kafir itu zalim. Kenapa zalim dikatakan zalim? Zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempat. Dikatakanlah orang-orang yang ingkar itu namanya orang-orang yang zalim. Kafir tidak percaya kepada Allah, zalim. Yang percaya kepada kayu, kepada batu, kepada hantu kubur dan jin laut, itu namanya zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang dimaksud zalim. Kita ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu telah kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada Allah yang bercakap-cakap langsung dengannya, dan ada yang ditinggikan sebagian mereka derajatnya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami berikan kepada Isa ibnu Maryam, putra Maryam, keterangan-keterangan yang nyata, dan kami perkuat dengan malaikat Jibril, Roh Kudus.
Walau sya'allahu maqtatal ladzina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah akan berbunuhan orang-orang sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan bukti-bukti kekuasaan Allah. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka berselisih paham. Wa minhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada orang yang beriman dan di antara mereka ada orang yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah menginginkan, tidaklah akan berbunuh-bunuhan mereka, tetapi Allah berbuat sekehendaknya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullah. Sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli lagi di sana, dan tidak pula ada kawan akrab, dan tidak wala syafaah, dan tidak pula ada pertolongan nanti. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Biarlah bapak-bapak dan ibu, kita coba ulang lagi bergantian. أعوذ بالله